Halo Prinzi, balik lagi bareng saya Sija. Kali ini kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kepada kami, baik itu secara langsung maupun via media sosial ya. Makanya kita akan membahas Frequently Asked Question atau FAQ pada printer UV Focus AlphaJet. Kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi ini seputar pertanyaan umum ya. Bisa cetak di media apa saja? Jadi semua media datar maupun silinder kecuali kain dan cermin ya. Karena kita dapat memang printernya printer flatbed, kemudian kita dapat juga rotary untuk mencetak di media silinder. Yang kedua, kenapa di kain dan di cermin tidak bisa? Jadi tinta UV itu memang tidak cocok untuk kain ya. Jadi nanti hasilnya akan pecah, apalagi tinta UV yang hard gitu ya. Dia memang nanti akan pecah kalau di kain. Dan kalau di cermin, memang cermin itu tidak kita sarankan untuk dicetak langsung ya, karena dia nanti akan memantulkan sinar UV sehingga nanti sinar UV-nya akan mantul ke printhead kembali, sehingga nanti di printhead akan terjadi clogging atau pembuntuan gitu ya. Kemudian perbedaan sublim dengan tinta UV print gitu ya. Jadi kalau tinta sublim itu sifatnya meresap ya, meresap dengan pres panas tentunya, dengan bantuan pres panas. Tapi kalau UV itu hanya menempel di atas permukaan media seperti itu. Kemudian apakah include rotary? Ya, jadi di UV Focus AlphaJet ini sudah include rotary ya untuk mencetak pada media silinder. Kemudian apakah include meja stand? Jadi kalau teman-teman pernah lihat UV Focus AlphaJet ada gambar pakai meja dudukan ya, atau pakai kaki-kaki, jadi kita setiap pembelian tidak dapat itu, tapi juga bisa di request ya. Kemudian ada FAQ sebelum pembelian. Jadi minimal modal yang dibutuhkan berapa sih? Ya harga tentu fluktuatif ya, kadang naik kadang turun. Jadi modal yang dibutuhkan untuk keseluruhan dengan komputernya dan lain-lain itu bisa sampai 200 jutaan lah. Lalu apa saja yang diperlukan untuk disiapkan ya? Jadi ruangan ukuran 3x4 dengan AC 1 PK dan sirkulasi udara yang baik tentunya. Jadi untuk ruangannya dipersiapkan dengan spek yang seperti itu minimal gitu ya. Kemudian berapa daya listrik yang dibutuhkan? Jadi secara keseluruhan kita biasanya dengan amannya pakai yang 3000 VA ya untuk keseluruhan. Jadi untuk komputer, lampu, AC, printer dan lain-lain ya. Jadi untuk keseluruhan itu 3000 VA yang aman. Kemudian apalagi yang saya butuhkan selain printer UV? Ya, jadi printer itu termasuk perangkat kelistrikan yang rentan. Jadi kita sarankan untuk memakai beberapa perangkat kelistrikan untuk keamanannya. Jadi ada UPS ya sebagai baterai cadangan gitu ya. Kemudian stop volt untuk penstabil tegangan dan juga grounding ya, agar nanti listriknya juga aman. Kemudian di sini juga ada include apa saja consumable-nya. Jadi yang pertama kita ada mesin ya, kemudian dengan UV chiller-nya, juga ada rotary ya, dongle. Kemudian juga dapat tinta, cleaner dan juga varnish ya, dan juga dapat yang lain-lain juga. Ada juga yang tanya apakah ada training dari The Print ya? Ada ya tentunya, bisa online ataupun offline. Tapi kalau mesin ini kita sarankan memang offline ya, karena memang harus di training secara langsung agar nanti customer dapat paham secara keseluruhan gitu ya. Kemudian pengiriman Surabaya atau luar Surabaya gimana? Ya kalau area Surabaya itu gratis ya. Di luar kota Surabaya itu ada biaya tambahan seperti biaya pengiriman, asuransi dan lain-lain ya. Bisa juga dipilihkan ataupun dipilih langsung. Sistem pembayaran seperti apa? Ya, kalau pembayarannya bisa DP dulu 35% ya untuk barang dan harga ketika mesin sudah siap. Jadi dan pelunasannya nanti ketika mesin sudah siap gitu ya. Customer melakukan pelunasan baru mesin nanti dikirim. Seperti itu. Oke. Ada juga yang tanya setelah melakukan pemesanan berapa lama saya akan mendapatkan printer? Ini biasanya kalau ready ya kita langsung kirim, kalau masih inden ya sekitar 45 sampai 60 hari. Kemudian bagaimana cara mendapatkan suku cadang dan tinta? Ya, jadi di The Print itu sudah menyediakan suku cadang dan juga tinta-tintanya gitu ya, berikut dengan jasa servisnya juga. Kemudian juga ada yang tanya apakah tinta UV ramah lingkungan? Jadi
tinta yang dikeringkan langsung dengan UV itu sudah ramah lingkungan ya. Bisa juga dicari jurnalnya di internet, juga sudah banyak yang membahas perlindungan apa yang saya butuhkan ketika saya menggunakan printer UV. Ya, jadi UV atau ultraviolet ya dapat menyebabkan iritasi kulit ya dan mata, bahkan luka bakar ya. Nah, itu kita perlu melakukan beberapa perlindungan ya, seperti kalau kita mengecek secara langsung sinar UV-nya, kita perlu pakai kacamata gitu ya, biar nggak langsung ke mata gitu, itu lebih aman sih gitu. Tapi kalau nggak pakai itu pun sebenarnya juga nggak apa-apa. Ya, kemudian di sini ada FAQ untuk spesifikasi ya. Jadi yang pertama ada yang tanya apa yang dimaksud dengan sistem perawatan otomatis. Jadi di UV Focus Alpha Jet ya, secara otomatis mensirkulasikan tinta dan menghindari penyumbatan printhead di waktu idle seperti itu. Kemudian bagaimana cara menggunakan sensor ketinggian media? Ya, kalau yang sekarang yang kita pakai itu tabel diturunkan terlebih dahulu hingga media berada di bawah sinar sensor, lalu nanti tabelnya dinaikkan lagi. Sensornya akan menghentikan tabel secara otomatis ya. Kemudian bagaimana bisa menahan beban 15 kg? Ya, karena kita untuk naik turun table itu menggunakan bolt screw ya. Jadi untuk naik turun meja itu lebih kuat dan tidak ada suara dan cepat tentunya. Kemudian printheadnya apa? Harganya berapa ya dan usianya berapa lama? Jadi printheadnya ini pakai printhead XP600. Harganya sekitar 5 hingga 7 jutaan ya kalau di pasaran. Usianya tergantung pemakaian dan perawatan tentunya. Kemudian berapa lama usia lampu UV? Ya, secara umum lampu UV di printer UV itu sekitar 50.000 jam kerja. Kemudian ada juga yang tanya suhu yang tepat untuk penyimpanan tinta. Suhu yang tepat untuk penyimpanan tinta itu sekitar 16 hingga 25 derajat Celcius dan kelembapannya sekitar 50 hingga 60% ya. Kemudian juga berventilasi dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, ini juga ada yang tanya seputar usaha. Jadi FAQ usaha, ada yang tanya kos produksi untuk case HP berapa? Pernah kita hitungkan ya, untuk satu case HP itu sekitar 10.700, itu pun sama case HP-nya ya, per case. Jadi untuk kos produksi tumbler berapa? Ini sama tumblernya ya, 26.100. Untuk kos produksi akrilik A4 itu 12.000. Kos produksi UV DTF itu 37.700 per A3. Itu sudah sama bahan-bahannya. Balik modelnya kapan? Paling cepat ya 2 bulan dan paling lambat ya bisa 10 bulan lah. Atau bahkan bisa lebih ya kalau cuma dipakai untuk senang-senang aja gitu ya. Kemudian ada juga FAQ praprint. Coating dan primer diperlukan di media apa aja. Jadi nanti juga include coating ya untuk metal dan juga non metal. Ini diperlukan untuk apa? Untuk semua media yang bertekstur licin seperti keramik gitu ya. Itu kan licin ya, itu pakai coating harusnya. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengoperasikan? Jadi yang pertama, memastikan air pada chiller UV itu tersirkulasi dengan baik. Kemudian tintanya juga pada level aman gitu ya. Dan tidak ada gangguan pada rel penggerak. Kemudian head cleaning dan nozzle check tentunya. Bagaimana tips mengisi tinta yang baik? Dilakukan di ruangan yang gelap ya, paling tidak harus minim cahaya, jadi nggak terkena sinar matahari secara langsung. Ini juga tentang FAQ proses print. Bagaimana cara memposisikan media agar pas? Jadi meja kerja dilapisi dengan kertas dulu, kemudian kita cetak untuk malnya. Setelah itu kita posisikan di mal itu dan kita cetak kembali gitu ya. Untuk efek emboss bagaimana caranya? Jadi nanti di software controller untuk putihnya itu bisa dimaksimalkan hingga 9 kali atau 9 layer ya, atau setara 1 mili. Jadi file weight-nya dicetak berkali-kali gitu ya. Berapa kecepatan proses print? Jadi kalau A3 itu sekitar 90 detik per layer ya. Kalau A2 sekitar 3 menitan per layer. Jadi per layer itu maksudnya ya putih-putih aja, kemudian kalau sama warna ya berarti putih sama warna ya berarti 2 layer gitu ya. Untuk kos produksi tinta per layernya itu A2 itu Rp350 per A2 gitu ya, per layernya. Berapa lama jam kerja mesin per hari? Yang kita sarankan sih 8 jam kerja ya, sesuai jam kerja kantoran gitu ya. Kemudian FAQ pasca print.
Cara perawatannya bagaimana? Kalau harian itu hanya perlu head cleaning dan juga test print. Kalau mingguan itu kita juga perlu membersihkan coupling station dan menguras waste ink tank ya. Untuk bulanan kita juga harus cek air chiller dan juga cek pelumasan pada rel. Bagaimana ketahanan hasil printnya? Kalau ketahanan hasil print bisa terbilang lama ya, asalkan tidak tergores benda tajam atau sengaja dikelupas gitu ya. Karena memang tinta UV itu kan langsung dikeringkan ya. Ada juga yang tanya untuk FAQ hasil print. Hasil print kurang tajam, ngeblur tuh gimana ya? Biasanya yang pertama karena resolusi file rendah atau printer kurang fokus ya, jarak head dengan media terlalu jauh seperti itu, ataupun biasanya juga kurang dikalibrasi seperti itu. Nah, itu saja tentang FAQ UV Focus AlphaJet yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan juga silahkan ditulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.